Siapa yang mau dengar tepuk tangan? Siapa yang mau dengar bilang saya? Saya. Siapa yang mau dengar? Ayo pasang telinga. Siapa yang mau dengar bilang saya? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan penuh semangat. Perkenalkan, nama aku Alivia Najma dari Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini aku berkesempatan untuk bercerita kepada kalian semua yang menonton tentang kisah yang berjudul Keistimewaan Kita. Ceritanya kayak apa ya? Siapa nih yang udah penasaran angkat tangan? Oke. Biar aku cepat cerita, kalian harus duduk manis ya, dan jangan lupa pasang telinga agar tidak tertinggal cerita. Aku hitung sampai 3 ya. Kalian harus duduk manis. 1, 2, 3. Oke, kalian udah duduk manis kan? Sekarang selamat menyaksikan cerita yang berjudul Keistimewaan Kita. Di sebuah hutan yang sejuk dan rimbun, hiduplah seekor kancil yang lucu yang sangat terkenal. Ia dikenal bukan karena menjadi raja hutan seperti singa, melainkan karena kepintarannya yang luar biasa. Setiap hari, hewan-hewan datang menemuinya untuk bertanya tentang berbagai hal. Dan kancil selalu punya ide cemerlang untuk membantu mereka sesulit apapun masalahnya. Namun, di balik kepintarannya itu, kancil sebenarnya sangat pemalu. Karena ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk membaca buku dan menjelajahi hutan mencari hal-hal baru. Di suatu pagi hari yang cerah, tiba-tiba seekor lebah kecil datang menghampiri kancil dengan suara bergetar. Kancil, tolong aku. Ada apa lebah? Pintu masuk sarang kami menutup lumpur yang tebal setelah hujan badai tadi malam. Dan teman-temanku masih ada di dalamnya. Apa kamu bisa membantuku? Oh, kasihan sekali kamu lebah, jawab kancil dengan raut wajah prihatin. Kancil lalu berpikir cepat. Aku punya ide. Ayo sekarang kita pergi ke sarang tempat tinggalmu. Mereka berdua pun bergegas menuju sarang tempat tinggal lebah. Sesampainya di sana, kancil melihat gumpalan lumpur yang sangat tebal menutupi pintu masuk sarang. Lebah, kita bisa menggunakan daun talas untuk wadah air agar bisa menggunakan lumpur itu, kata kancil. Ayo bantu aku ambil daun itu di sekitar sungai dan aku akan carikan ranting kain yang kuat. Iya kancil, ayo cepat. Mereka berdua pun bergegas menuju ke sungai. Tak lama setelah itu, mereka pun kembali. Setelah air terkumpul, kita siram ke lumpur itu dan aku akan bantu kamu menggunakan ranting untuk mendorongnya dari bawah. Iya kancil, ayo cepat. Mereka berdua pun bekerja sama. Tak lama kemudian, lumpur yang mengeras itu pun berhasil dihilangkan oleh mereka. Dan teman-teman lebah pun selamat. Terima kasih kancil, berkatmu teman-temanku selamat. Kamu memang bisa diandalkan, puji lebah dengan tulus. Belum lama setelah itu, singa yang merupakan raja hutan mendengar kabar bahwa kancil kembali menjadi pahlawan. Dengan wajah masam, ia bergumam. Kenapa semua hewan di hutan ini selalu meminta tolong pada kancil? Bukankah aku yang paling kuat di hutan ini? Rasa iri mulai tumbuh di hati singa. Ia pun memutuskan untuk menemui lebah dan menanyakannya langsung. Hei lebah kecil! Teriak singa dengan suara menggelegar. Kenapa kau tidak minta tolong padaku waktu sarangmu tertutup lumpur? Aku ini kan raja hutan yang kuat. Aku bisa dengan mudah menolongmu. Lebah gemetar dan jawab pelan. Ampun singa, bukan bermaksud merendahkanmu. Aku hanya berpikir kancil lebih tahu cara mengatasinya. Alah, awasan. Kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Tanpa bantuan teman-temanmu, kamu itu bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan apapun. Dasar kecil, berisik.
Bahkan kamu tidak akan bisa hidup seharian di hutan ini tanpa perlindungan dari mereka. Hahaha. Lanjutnya sambil tertawa puas. Lebah hanya bisa diam dengan perasaan sedih, menunduk tanpa berani menatap wajah singa yang sombong itu. Setelah puas mengejek lebah, singa pun pergi menuju rumah Kancil. Kancil, aku muak melihatmu susah jadi pahlawan di hutan ini. Semua hewan selalu memujimu seolah hanya kau yang paling pintar. Padahal akulah raja hutan yang paling berkuasa. Geramnya dengan suara lantang. Maaf singa, aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya ingin membantu teman-temanku, jawabnya lembut. Kenapa semua hewan di hutan ini selalu menganggapmu pintar? Apa hebatnya kamu? Sampai semua hewan di hutan ini selalu meminta tolong padamu. Aku tidak sepintar yang mereka katakan, singa. Aku juga pernah salah, pernah gagal, dan masih terus belajar. Mungkin yang mereka lihat adalah salah satu bagian dari hasil proses belajarku, yang selama ini mereka tidak melihatnya, termasuk kamu kan singa. Singa terdiam, dalam hatinya masih terasa panas oleh rasa iri yang belum padam, meski kata-kata Kancil perlahan membuatnya berpikir. Singa pun pergi dengan keadaan masih dipenuhi amarah dan rasa iri. Namun, siapa sangka petaka nantinya di perjalanan pulang. Saat melintasi jalur semak, tiba-tiba kakinya tersangkut jaring pemburu. Aduh, tolong, siapapun tolong aku! Teriak singa panik sambil berusaha melepaskan diri. Ia mengaum sekuat tenaga, tapi semakin melawan, jaring itu malah makin menjerat tubuhnya. Tak lama kemudian, Kancil mendengar suara itu dan segera berlari ke arah singa. Kau baik-baik saja, singa? Tanya Kancil cemas. Aku terjebak dan tak bisa keluar. Tolong aku, Kancil. Jaring ini terlalu kuat. Balas singa ketakutan. Aku punya ide, tapi aku butuh bantuan lebah. Kamu tunggu di sini, singa. Aku akan panggil lebah untuk membantumu keluar dari jaring itu, ucap Kancil. Tak lama, lebah pun datang bersama koloninya. Mereka menyengat tali-tali jaring hingga rapuh. Lalu singa menggunakan kekuatannya untuk merobek jaring yang rapuh itu, dan ia pun berhasil keluar. Singa pun menunduk pada Kancil dan lebah dengan rasa malu. Maafkan aku lebah, aku terlalu sombong dan sudah meremehkanmu. Aku juga minta maaf Kancil karena ini akan kepintaranmu, ucapnya tulus. Lebah tersenyum kecil dan berkata, tidak apa-apa singa, yang penting sekarang kamu sudah sadar setiap makhluk yang diciptakan Tuhan memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Iya betul singa, dan kita tidak boleh saling merendahkan atau iri satu sama lain, ucap Kancil. Singa mengangguk pelan lalu tersenyum. Kalian benar, sekarang aku jadi paham. Menjadi raja bukan berarti aku paling hebat. Kita semua punya kelebihan masing-masing yang bisa digunakan untuk saling membantu dan membuat hutan ini jadi tempat yang lebih baik. Sejak saat itu, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling melengkapi, dan menghargai satu sama lain. Singa mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memandang rendah hal-hal kecil, karena ia sadar bahwa setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan dan keunikannya sendiri, serta perannya masing-masing dalam kehidupan. Nah teman-teman, itulah kisah keistimewaan kita. Ingat ya, seperti singa yang kuat, Kancil yang pintar mencari solusi, dan lebah yang kita bekerja sama, kita semua punya kelebihan yang berbeda-beda. Coba, siapa yang punya teman jago banget gambar? Sampai gambarnya mirip sama aslinya? Atau ada yang suaranya bagus banget kalau lagi nyanyi? Pinter matematika? Atau jago olahraga? Seperti sepak bola? Pasti ada kan? Kalau kamu gak jago di semua hal itu, apa berarti kamu gak punya kelebihan? Tentu saja tidak dong, karena kamu pasti punya kelebihan yang mungkin mereka belum tentu punya. Setiap manusia itu super hebat dengan caranya sendiri.
Jadi, jangan pernah merasa kurang, iri, apalagi merendahkan satu sama lain. Karena Tuhan menciptakan kamu itu spesial. Oke, sekian cerita dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Aku Alivia Najma. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.